Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Freya. Hari ini saya ingin membahas tentang hidup cerdas tanpa narkoba. Bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan kata narkoba. Tapi apakah teman-teman tahu zat adiktif itu apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Apa yang kalian ketahui mengenai zat adiktif? Zat adiktif adalah zat yang dapat mengakibatkan kecanduan. Zat ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, di slide dijelaskan ada kata nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Teman-teman tahu nggak sih contoh dari nafza itu apa? Ini dia contoh dari nafza. Contoh zat narkotika yaitu ganja, morfin, heroin, dan opium. Contoh zat psikotropika yaitu sabu, ekstasi, obat tidur, dan obat penenang. Contoh zat psikoaktif yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Wah, ternyata banyak ya contohnya. Tapi topik pembahasan saya kali ini lebih memfokuskan ke narkotika atau narkoba. Teman-teman tahu nggak pengertian narkoba dan fungsi aslinya untuk apa? Jadi, narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, halusinasi, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ternyata narkoba ada efek yang baik dan buruknya loh. Efek baiknya bisa digunakan dalam dunia kesehatan untuk menghilangkan rasa nyeri, serta masakan khususnya di Aceh yang hampir semua masakannya menggunakan ganja, bahkan pohon ganjanya pun ditanam. Lalu efek buruknya apa ya? Mengapa banyak orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut? Ayo kita cari tahu. Seseorang menggunakan narkoba dilatar belakangi oleh pengaruh sosial. Contohnya seperti perilaku menyimpang dan aktivitas kelompok yang biasanya diawali dengan minum alkohol, juga dari rasa penasaran yang tinggi. Jadi, seseorang terpancing untuk menggunakan narkoba bisa dari lingkungan pergaulan. Salah satu faktor utamanya disebabkan oleh rasa penasaran yang tinggi. Pertama, pasti orang akan mencoba minuman beralkohol terlebih dahulu. Setelah tahu rasanya, maka akan naik tingkat penasarannya ke tingkat narkoba. Zaman sekarang sudah tidak asing kan mendengar kata anak broken home, terlalu introvert atau tidak bisa bersosialisasi? Itu juga bisa menjadi faktor pemicu seseorang menggunakan narkoba. Mereka mengkonsumsi narkoba karena depresi dan rasa putus asa yang mendalam. Berdasarkan survei data statistik penanganan kasus narkotika BNN tahun 2022, menunjukkan rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Artinya sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna. 70% diantaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-25 tahun. Angka penyalahgunaan narkoba tinggi juga ya. Tetapi teman-teman tahu nggak sih dampak dari penggunaan narkoba itu apa? Dampak yang pertama untuk kesehatan tubuh kita, yaitu menyebabkan gagal ginjal, pelemakan dan pengkerutan hati, kanker hati, radang paru-paru, hepatitis B dan C, HIV/AIDS, cacat janin, impotensi, dan dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga tubuh kekurangan cairan. Apa yang akan terjadi jika keseimbangan elektrolit terus menurun? Jika ini terjadi terus-menerus, dapat menyebabkan halusinasi, sesak nafas dalam jangka panjang, kejang-kejang, dan kerusakan pada otak yang dinamakan Alzheimer, atau yang sering kita dengar dengan sebutan pikun. Kita juga dapat sulit untuk fokus. Dampak yang kedua, mengenai hukum. Pengguna narkoba yang tertangkap dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 4-12 tahun, atau denda sebesar 800 juta rupiah. Ternyata dengan mengkonsumsi narkoba, seseorang bisa melakukan tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Wah, dampaknya buruk sekali ya. Tunggu.
Ada yang janggal. Mengapa pengguna narkoba secara liar ditangkap ketika menggunakan narkoba, sedangkan di dunia kesehatan yang menggunakan morfin dan masyarakat Aceh yang menggunakan ganja pada masakan tidak ditangkap? Menurut Badan Narkotika Nasional atau yang sering kita dengar dengan sebutan BNN, di dalam dunia kesehatan, morfin adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan suntik. Morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal syaraf nyeri ke otak sehingga tubuh tidak merasakan sakit untuk sementara. Dan pemakaian dosisnya pun diatur, jadi tidak boleh terlalu sering ya. Untuk masyarakat Aceh yang menggunakan ganja pada masakan, karena biji ganja dapat membuat daging menjadi lembut dan lunak, serta membuat masakan menjadi lebih nikmat, khususnya untuk masakan yang berkuah. Dampak yang ketiga didapatkan dari lingkungan sekitar atau norma sosial. Pengguna narkoba mungkin saja dikucilkan, dijauhkan, serta diejek oleh warga sekitar. Mengapa demikian? Karena pecandu narkoba pada umumnya melakukan tindak kriminal, mengganggu ketertiban umum, dan bersikap antisosial. Selain itu, warga sekitar juga takut terjerat dalam masalah yang dihadapi oleh pengguna narkoba. Dampak yang keempat adalah dampak psikologis, yaitu emosi tidak terkendali, selalu berbohong, tidak merasa aman, tidak mampu mengambil keputusan yang wajar, depresi, ketakutan yang luar biasa, hilang ingatan dan bisa saja gila, sulit untuk konsentrasi, dan curiga yang berlebihan, atau tidak sejalan antara pikiran dengan kenyataan. Bahaya narkoba yang didengungkan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, hingga hari ini nyatanya tak kunjung membuat penggunanya jera. Lalu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjauhi diri dari narkoba? Upaya yang pertama, yaitu mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Contohnya terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Kita harus banyak membaca informasi tentang bahaya penggunaan narkoba, baik melalui buku dan sosial media. Selain itu, informasi juga didapatkan dari pendidikan di sekolah. Upaya yang kedua, mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bisa kita lakukan dengan cara menjalankan hobi kita. Karena jika kita melakukan suatu aktivitas yang positif, secara tidak langsung itu akan membuat pola pikir kita juga menjadi positif. Hal-hal positif yang dapat dilakukan dengan cara memasak, melukis, bermain musik, menulis, membaca buku, dan lain-lain. Upaya yang ketiga, menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba. Menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba bagaimana ya caranya? Menolak dengan tegas bisa kita lakukan dengan tidak bergaul dengan pengguna narkoba. Upaya yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Nah, upaya yang ketiga dan keempat ini ternyata berhubungan ya. Dengan memilih pergaulan yang baik, kita dapat meminimalisir kemungkinan diri kita mengkonsumsi narkoba. Contohnya bergaul dengan komunitas gereja atau yang bersifat keagamaan. Upaya yang kelima, jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai bahan pelarian atau jalan keluarnya. Sebaiknya diatasi dengan cara yang lain, seperti menonton film, bermain game, menceritakan masalah yang kita hadapi kepada orang yang dapat dipercaya, dan lain-lain yang membuat kita lupa akan stres yang kita hadapi. Upaya yang keenam, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk menjauhkan diri dari narkoba, kita juga harus rajin berdoa. Untuk yang beragama Islam, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Yang beragama Buddha, Hindu, Konghucu, rajin sembahyang. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, rajin ke gereja. Mengikuti kegiatan rohani juga bisa kita lakukan seperti pengajian, perkumpulan anak-anak remaja di gereja, di vihara, kelenteng, pura, dan lain-lain.
Kira-kira teman-teman tahu nggak Undang-Undang Narkotika nomor berapa yang digunakan untuk memberantas dan menanggulangi penggunaan narkotika? Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Ternyata sebelumnya undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Narkotika nomor 22 tahun 1997. Mengapa ya dirubah? Ayo kita cari tahu. Menurut website dpr.go.id, Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga perlu membentuk undang-undang tentang narkotika yang baru. Tetapi untuk mengubah undang-undang tidak bisa sembarangan langsung diubah, harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Proses merubah suatu undang-undang dengan cara Presiden membuat rancangan undang-undang dan mengajukan kepada DPR. Setiap rancangan undang-undang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Semua proses ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Undang-Undang Narkotika yang digunakan sampai dengan saat ini adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, pengedar dan pengguna narkoba diberikan hukuman yang sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal tersebut memiliki arti bahwa siapapun yang melanggar peraturan negara Indonesia akan dihukum tanpa memandang jabatan, status sosial, status pendidikan, dan lain-lain. Pengguna narkoba dapat sembuh melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan di dalam lembaga, terapi individu, terapi sosial melalui masyarakat, dan terapi sosial melalui keluarga. Untuk contoh-contohnya dapat teman-teman lihat di slide ini. Kemudian teman-teman penasaran gak sih hubungan penyalahgunaan narkoba dengan Pancasila? Kira-kira melanggar sila yang mana ya? Jadi, dengan menyalahgunakan narkoba dapat melanggar Pancasila sila pertama, yaitu pengguna narkoba melanggar norma agama karena dapat merusak tubuh. Pada sila kedua, pengedar narkoba tidak menjunjung nilai kemanusiaan dan dapat merusak generasi muda. Dari sisi pengguna dapat mengganggu hubungan antar manusia, karena pada saat seseorang menggunakan narkoba akan mempengaruhi tingkat kesadaran, serta logikanya sehingga dapat melakukan perbuatan yang buruk atau kurang beradab. Di slide ini saya memberikan barcode yang bisa teman-teman scan melalui Google Lens berisi sumber-sumber yang menunjang sosialisasi yang saya buat. Jadi, kesimpulan dari sosialisasi saya ini bahwa narkoba itu di dunia kesehatan boleh digunakan jika benar-benar dibutuhkan dalam dosis yang sesuai. Tetapi jika salah digunakan, maka narkoba membawa dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, saya menghimbau semua remaja Indonesia untuk lebih bijak dalam berteman dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bahaya penggunaan narkoba yang berlebihan. Narkoba tidak hanya menjadi musuh bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, setiap tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Akhirnya, saya mengajak teman-teman untuk mengatakan tidak pada narkoba. Sebelum saya akhiri sosialisasi ini, saya punya sedikit pantun. Sekuntum mawar sedang mekar, aromanya harum terasa.
Jadi pelajar, rajinlah belajar, jangan pernah dekati narkoba. Semoga sosialisasi saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi di video lainnya.